Hello guys, ini hari Kamis malam Jumat. Ada apa dengan Kamis malam Jumat? Kamis malam atau Jumat adalah hari yang sepertinya disakralkan ya. Dan biasanya Kamis malam Jumat kita membaca surat Yasin ya. Dulu kita tidak tahu artinya, tapi dikatakan bahwa surat ini bisa digunakan untuk salah satunya untuk mengusir setan. Dan karena Kamis malam Jumat juga dipercayai oleh masyarakat yang kebanyakan ya Muslim bahwa sebenarnya jadi hari yang kayak berhubungan dengan hal-hal yang mistik ya. Saya tidak membahas isi surat Yasin ya. Saya teringat pengalaman saya di sekitar tahun berapa ya, 2001 mungkin ya. Saya cuti kuliah karena ada tawaran dari kenalan saya untuk melakukan magang di sebuah PH perfilman di Jakarta. Lalu sepertinya menarik sih, makanya saya sambil cuti. Kemudian saya bergabung dengan mereka, dikenalkan ke ownernya dan staff-staffnya yang memang orang perfilman. Saya tinggalnya di kontrakan kenalan saya. Lalu berkegiatan di sana. Satu hari saya terkejut karena tempat PH-nya ya di rumah si owner PH ini ya. Itu ada tamu, terus kata rekanan saya itu seorang paranormal ya, memang tampangnya gondrong ya, istilahnya seperti dukun gitu ya, dan hebat katanya. Itu dia bisa mengubah daun jadi uang katanya, dan bla bla bla. Oke. Wah, ini dalam batin saya sudah ada warning ya. Saya merasa nggak nyaman melihat situasi itu. Lalu satu kali juga ada satu kepentingan lagi juga yang saya lihat ini, yang katanya paranormal ini juga handle kasus anak seorang artis penyanyi zaman dulu ya. Saya tidak akan sebut detailnya dong ya. Itu menggunakan jasa paranormal tersebut. Di satu occasion ada tamu seorang ya dianggap yang paranormal, tapi dia masih kecil ya, yang mungkin mengejar remaja ya, laki-laki dari satu daerah. Jadi kedatangan yang seperti itu saya hanya lihat dari atas saja ya. Nah, sejak itu saya tiap keseringannya di kontrakan rekanan saya ini, dia sudah berkeluarga ya, itu saya ngaji surat Yasin yang saya baca ya. Nggak ada warning karena memang dipercaya surat Yasin ini bisa menghalau hal-hal yang berhubungan dengan gaib ya, seperti itu ya, meskipun tidak tahu artinya ya. Nah, akhirnya beberapa rekan yang juga bekerja di situ, orang daerah yang sama dengan saya juga ya, orang-orang Jawa Timur lah, yaitu yang lama juga kerja di situ, sering main ke kontrakan rekan saya ini. Nah, akhirnya mengapa mereka menyebutkan mendengar lantunan surat Yasin itu katanya mereka rasanya sejuk gitu ya, karena di kehidupan di Jakarta itu ya beberapa orang juga tidak bekerja di PH lain juga, maksudnya itu ya, kehidupan Jakarta tahu sendirilah bagaimana kehidupan yang berhubungan dengan ya dunia hiburan seperti itu ya. Dan ini berhubungan dengan hal yang mistik juga. Wah, semakin saya nggak nyaman selama saya tinggal ya di Jakarta itu. Dan mereka ini main ke kontrakan itu ya hanya untuk mendengarkan saya membaca surat Yasin, dan itu sempat mengusik mereka mengungkapkan bahwa sebenarnya sih nggak kerasan gitu ya, tapi entah mengapa sepertinya ada sesuatu yang
menghalangi dia secara nggak tahu secara batin atau goib gitu ya, kata mereka itu yang nggak bisa mereka keluar dari sana. Tapi puji Tuhan, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan magang saya, mungkin hanya 1 bulan lebih ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ya, mengakhiri untuk pulang. Dan jadi itulah salah satu perjalanan spiritual saya. Jadi untuk tidak diperdebatkan, jadi untuk sebagai pengetahuan. Dan puji Tuhan, dalam perjalanan hidup saya, akhirnya saya bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan nama Yesus Kristus itu, namanya saja itu sangat berkuasa. Masih ingat saya pernah membuat video ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu saya berjalan di lorong airnya hitam. Nah itu waktu itu ada sosok di belakang saya, itu yang mungkin ada yang bertanya ya, yang di komen itu siapa sosok itu. Sosok itu ya entitas gaib ya, yang mengikuti saya entah dari mana, mengikuti saya, mungkin selama ini saya diikuti itu ya. Makanya ketika saya melihat sosok Yesus itu dari kejauhan, saya teriak Yesus, itu sosok itu langsung hilang. Dan dampaknya juga banyak, saya mengalami dampak secara spirit itu. Saya merasa ya dari waktu ke waktu juga dilegakan ya, kesadaran saya semakin dibuka, pikiran saya semakin dibuka oleh Tuhan, karena sudah dicurahkan Roh Kudus untuk saya bagi orang percaya. Jadi itulah nama Yesus yang penuh kuasa. Semakin kita mengenal, semakin kita bisa menyatu tentunya dengan pembacaan firman, pengajaran dari ahli-ahli kitab suci. Terutama saya sudah convert di Gereja Ortodok Indonesia dalam naungan pengajaran Romo dan Lipiantoro. Jadi semakin kesini semakin iman saya diteguhkan, semakin banyak menerima pengajaran. Jadi sekali lagi, pengajaran itu memang membangkitkan kesadaran sehingga kita lebih mengenal lagi ajaran iman Kristen ini. Puji Tuhan, semoga cerita saya ini bisa memberkati saudara, terutama bagi teman-teman yang saat ini sedang pencarian jati diri, sedang merasa nggak jelas hidupnya, nggak punya tujuan. Puji Tuhan, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus itu akan membawa Anda untuk mengenali diri Anda, karena mengenal Tuhan yang benar itu otomatis akan bisa menemukan jati diri Anda yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Puji Tuhan.